Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi waktu Tunisia dan hari ini saya ingin berbagi mengenai pengalaman saya, berbagi cerita seperti itu dari apa yang saya ketahui selama saya melaksanakan tugas diplomasi kebahasaan di Tunisia. Dan yang ingin saya ceritakan adalah mengenai pendidikan perguruan tinggi di Tunisia. Kenapa saya ingin berbagi cerita mengenai pendidikan perguruan tinggi di Tunisia? Ini dikarenakan bagi saya ada hal-hal yang berbeda dengan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Dan saya memang lebih memfokuskan pada perguruan tinggi di Tunisia karena informasi yang saya miliki itu jauh lebih banyak dibandingkan sistem pendidikan di sekolah menengah, sekolah dasar maupun sekolah untuk anak-anak seperti TK seperti itu. Informasi yang saya dapatkan ini berkaitan dengan pengamatan-pengamatan yang saya lakukan selama saya melaksanakan tugas dari tahun 2017 sampai periode penugasan tahun ini 2023. Selain itu, saya juga mencoba mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman orang Tunisia dan teman atau masyarakat Indonesia yang sedang melaksanakan studi di Tunisia. Jadi yang pertama, pendidikan perguruan tinggi di Tunisia ini menggunakan sistem subsidi ya. Artinya subsidi pemerintah itu memberikan atau mengeluarkan dana seperti itu untuk masyarakat Tunisia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi pendidikannya memang tidak pendidikan yang gratis, tapi mereka juga eh, meminta atau pemerintah itu juga tetap mewajibkan kepada masyarakatnya untuk membayar. Namun biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan di Tunisia ini ya terbilang murah. Jadi untuk program S1 itu mereka cukup membayar 60 dinar, 60 dinar Tunis, itu seperti 300.000, tidak sampai 300.000 kalau kurs hari ini, dan 120 dinar untuk program pasca sarjana. Ini termasuk program master maupun doktoral. Jadi untuk program master dan doktoral mereka cukup mengeluarkan biaya 600.000 untuk uh, mengambil program studi pendidikan seperti itu, master maupun doktoral di Tunisia. Biaya ini itu dibayarkan tidak per semester seperti itu, tapi per tahun. Jadi misalkan untuk S1 mahasiswa hanya mengeluarkan biaya sekitar 300.000 untuk 1 tahun. Otomatis kalau hitungannya per semester, mereka cukup membayar 150.000 seperti itu per semester. Jadi kalau 2 semester otomatis dalam 1 tahun itu ada 2 semester, otomatis mereka membayar 300.000. Sementara untuk program master ataupun doktoral, mereka cukup membayarkan per semesternya 300.000, otomatis kalau 1 tahun berarti 600.000 rupiah. Jika dibandingkan biaya pendidikan di perguruan tinggi di Tunisia itu dibandingkan dengan di Indonesia hari-hari ini itu benar-benar sangat jauh, artinya sangat jauh. Pendidikan di Indonesia itu begitu mahal, masyarakat harus mengeluarkan banyak biaya untuk pendidikan, apalagi kalau sekarang dengan sistem PTNBH banyak atau banyak perguruan tinggi yang sekarang menggunakan sistem PTNBH, otomatis biaya-biaya yang menggunakan UKT seperti itu, biaya UKT-nya dibandingkan periode saya dengan teman-teman saya dulu ketika mengambil pendidikan perguruan tinggi S1 seperti itu, jauh lebih mahal dibandingkan era itu. Di era saya dulu ketika S1, saya mengeluarkan biaya sekitar 550.000 untuk 1 semester, otomatis kalau 1 tahun berarti 1.100.000, dan itu ya dibandingkan dengan biaya di Tunisia ya sangat jauh. Apalagi jika pembandingannya dengan penghitungan
UKT hari ini. Hari ini itu sekitar yang saya ketahui 2.500.000 sampai 3 juta itu yang paling murah, 3 jutaan seperti itu. Sementara yang paling mahal ya bergantung dengan jurusannya, program studi yang diambil ataupun jalurnya reguler non reguler ataupun jalur ya belakang seperti itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan jalur reguler. Jadi seperti itu. Kemudian yang saya ketahui termasuk kepada mahasiswa Indonesia mereka juga membayar dengan biaya yang sama. Jadi untuk mahasiswa asing seperti itu, mereka juga membayarkan 60 dinar Tunis untuk S1, kemudian 120 dinar Tunis untuk S2. Kenapa? Karena ini bagian dari kerja dari KBRI yang seperti melobi seperti itu untuk mendapatkan subsidi juga. Jadi alhamdulillah kami atau orang-orang Indonesia di sini juga mendapatkan biaya yang sama seperti biaya yang diberikan kepada masyarakat Tunisia. Yang saya ketahui, jadi KBRI atau Indonesia atau negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tunisia seperti itu mendapatkan jatah seperti itu untuk mendapatkan subsidi. Dan kebetulan karena Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Tunisia, maka eh, Taklim Ali seperti itu atau seperti Kementerian Pendidikannya memberikan jatah kepada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan biaya pendidikan yang murah atau subsidi seperti itu di Tunisia. Yang saya tahu kalau tidak atau kuliah tidak menggunakan bantuan subsidi seperti ini, di sini juga cukup mahal. Artinya cukup mahal ya mereka ya biaya mandiri seperti itu. Tapi rata-rata memang semuanya subsidi. Kalau yang mandiri itu ya seperti dengan menggunakan sistem MOU misalkan antar universitas ke universitas seperti itu, pasti menggunakan biaya yang lebih mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan sistem pembelajaran. Yang pertama, di sini ini sama dengan di Indonesia. Artinya sama ya, di sini satu semester itu ada dua, maaf, satu tahun ada dua semester, otomatis ya ada semester ganjil dan semester genap. Hanya saja penyebutannya di sini itu tidak menggunakan semester berapa Anda, tidak, tapi menggunakan tahun berapa. Jadi misalkan saya adalah mahasiswa sejarah. Saya bisa mengatakan diri saya sebagai mahasiswa sejarah tahun 1 atau tahun 2, tahun 3 seperti itu. Jadi S1 di sini ini cukup 3 tahun ya. Ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Otomatis ketika saya masuknya sebagai mahasiswa baru, otomatis saya bisa menyebut diri saya sebagai mahasiswa sejarah tahun 1 atau tahun pertama seperti itu. Karena penyebutannya di sini tidak menggunakan redaksi semester. Anda semester berapa? Kalau di Indonesia kan kita menggunakan semester ya. Anda semester berapa sekarang? Semester 7, semester 6, semester dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kita bisa bertanya, Anda mahasiswa tahun berapa? Jadi mereka bisa menjawab tahun 1, tahun 2, meskipun dia semester ganjil atau genap, mereka tetap akan mengatakan dirinya sebagai tahun 2 ataupun tahun 3 dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan sistem pembelajaran. Kemudian ini yang saya amati ya teman-teman, dari apa yang bisa saya lihat ya. Ketika sistem subsidi seperti ini, itu berdampak kepada pembelajaran di kelas. Artinya pembelajaran di kelas, saya tidak tahu karena mungkin biayanya, karena mahasiswa mengeluarkan biaya yang murah seperti itu, jadi tidak ada upaya untuk mendapatkan pendidikan tinggi seperti itu. Jadi ya bayarnya cukup murah saja, 60 dinar Tunis. Seperti itu kan murah. Jadi itu berdampak kepada mahasiswa, kepada uh, kegiatan di kelas. Jadi mahasiswa memang seringkali bisa terlambat seperti itu atau seringkali juga mereka tidak masuk. Misalkan dalam kasus kasus saya ya, dari apa yang saya alami mahasiswa-mahasiswa saya ini ya seringkali tidak masuk.
seringkali tidak masuk, dan ketika saya coba cross check juga seperti itu ke apa, ke mahasiswa di kelas dosen yang lain, dosen lain juga bercerita yang sama. Di teman saya yang mahasiswa di Universitas Zaituna itu juga bercerita seperti itu. Jadi mereka bercerita bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang memang tidak masuk. Artinya tidak masuk ya, ya memang tidak semuanya ya. Artinya tidak semuanya ya. Ada beberapa grup seperti itu yang eh, sering tidak masuk, dan mereka hanya akan masuk seperti itu. Ada, jadi seperti ini, sedikit sedikit ini ya, sedikit memang benar-benar berbeda. Saya juga sedikit merasa mendapatkan apa ya, gegar seperti gegar budaya dengan pendidikan di sini. Pendidikan di sini itu memang ada kebijakan harus masuk 100%, harus masuk 100%. Tapi dalam dalam realitasnya itu mahasiswa itu seringkali mereka tidak masuk. Bahkan ada mahasiswa di tempat saya, di kelas saya, dia hanya masuk ketika UTS. Jadi saya baru baru selesai UTS, jadi dia baru masuk ini ketika UTS. Jadi UTS dia baru kelihatan. Nah, saya tanya, Anda siapa? Ya, terus dia berbicara dengan berbagai alasan dan lain sebagainya. Tapi karena faktornya adalah ini saya sebagai dosen atau dosen baru seperti itu, kemudian kelasnya juga kelas baru, ya akhirnya saya tetap menerima dia saja daripada timbul hal-hal yang lain. Jadi dia tetap saya persilahkan untuk UTS, termasuk setelah UTS. Jadi ini adalah minggu-minggu ini adalah minggu setelah UTS. Ada banyak mahasiswa seperti itu juga yang tidak masuk, dan nanti UTS pasti akan sama. Samanya adalah mereka tetap ikut UAS. Jadi, dan itu yang memang cukup sulit. Ketika saya mencoba cross check ke kepala departemen seperti itu berkenaan dengan mengapa mahasiswa seperti ini, ya ya karena ini bagian dari dampak yang tercipta ketika pendidikan ini dikarenakan menggunakan sistem subsidi. Masyarakat tidak punya usaha yang besar seperti itu untuk mendapatkan pendidikan, otomatis ya mereka sekenanya seperti itu ketika masuk ke kelas. Jadi penghormatan kepada kelasnya, penghormatan kepada gurunya itu jadi semakin kecil, lebih kecil seperti itu, karena ya mereka tidak masuk eh, di kelas. Ada kelas yang bahkan menerapkan menerapkan sistem minimal itu tidak masuk 4 kali misalkan, atau minimal absen itu 4 kali, tidak hadir di kelas 4 kali. Tapi nyatanya itu tetap sulit dilaksanakan karena faktornya ya suara mahasiswa ini di sini besar. Ketika saya sudah pernah bercerita berkenaan dengan drop ya, drop atau eh, aksi protes demonstrasi yang saya ceritakan di pengalaman saya ketika mengajar di Tunisia periode sebelumnya. Ketika mahasiswa satu, artinya satu satu ada masalah seperti itu, mahasiswa yang lain akan apa ya, memiliki solidaritas untuk mendukung, meskipun dukungannya ini juga keliru kadang, ataupun tidak tahu, atau tidak tahu alasannya secara objektif seperti apa, tapi yo langsung ikut saja, dan itu mengganggu mengganggu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Kemarin ketika saya datang ke sini, alhamdulillah belum masuk ke kelasnya ya. Jadi kampus ada e-drop seperti itu dikarenakan ada satu mahasiswa yang tidak diterima untuk masuk ke jenjang master. Dan gara-gara satu mahasiswa ini tidak masuk, semua temannya tidak terima. Akhirnya ada aksi protes. Tidak ada pembelajaran di kelas, tidak ada pembelajaran di kampus, dan ini ya sama-sama merugikan, artinya merugikan ke semuanya, ke mahasiswanya, ke dosennya, dan pembelajaran di kelasnya. Jadi
cukup rumit untuk menggambarkan atau menceritakan tentang sistem pendidikan atau ya di perguruan tinggi di Indonesia. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas penunjang, baik pendukung utama maupun bantuan seperti itu ya. Pendidikan di sini ini masih fasilitasnya masih cukup jauh dibandingkan dengan pendidikan di Indonesia, dan ya mungkin ini kalau kita jadikan sebagai alasan ini yang membuat biaya pendidikan di Indonesia dan di Indonesia berbeda, mungkin ya bisa saja. Jadi mereka masih cukup sedikit universitas yang saya ketahui dari kampus di SUS, kemudian di Carthage ini, kemudian di Zaytuna ini pembelajarannya, perangkat-perangkat pembelajarannya ya masih manual, semuanya masih manual, menggunakan spidol seperti itu. Bahkan rata-rata dosen itu tidak menggunakan sistem spidol, sistem menulis di papan, tidak, tapi menggunakan sistem dikte. Jadi dosen memiliki materi seperti itu, kemudian materinya ketika ke kelas, beliau akan membawa catatan itu, kemudian beliau mendikte. Mahasiswa dalam ini yang saya dapatkan dari beberapa mahasiswa ya, yang kuliah di Zaytuna dan dibenarkan oleh beberapa mahasiswa juga, baik di S1 maupun S2, itu ketika belajar ya semuanya terfokus pada dosennya. Kalau di Indonesia kan kita sudah menggunakan metode student center ya, pendekatannya sudah student center, semuanya diberikan kepada mahasiswa, mahasiswa yang mencari informasi, mahasiswa yang mempresentasikannya, kemudian diskusi-diskusi itu juga dilakukan oleh mahasiswa. Dosen sebagai fasilitator, kemudian memberikan arahan dan lain sebagainya. Itu jauh lebih membuat kelas itu hidup. Sementara di sini ini benar-benar berbeda. Artinya berbeda ya karena sistem dikte. Semua mahasiswa fokus pada tulisannya, mendengar dosennya, kemudian ditulis. Kalau misalkan terlambat, ya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa karena dosennya tidak membagikan diktat apapun, tidak membagikan modul apapun. Yang dibagikan ya dengan suaranya, dengan dibacakan itu, dan mahasiswa harus masuk ya itu. Kalau tidak masuk ya, kalau tidak minta ke catatan ke mahasiswa atau temannya ya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu proyektor, jangankan proyektor. Jadi yang sistem UHP itu juga tidak ada. UHP yang menggunakan sistem penginderaan dengan cahaya itu yang kemudian ditampilkan seperti itu di sini tidak ada. Apalagi proyektor. Jadi memang cukup berbeda lah dengan pembelajaran pendidikan di Indonesia. Kemudian berkaitan dengan kehadiran mahasiswa tadi ya, ini saya lanjutkan yang tadi. Jadi mahasiswa itu rata-rata ya hanya datang untuk UTS, untuk UAS, ada yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Ada yang hanya masuk kelihatan sebentar, kemudian keluar pura-pura ke toilet seperti itu. Itu ada. Tapi juga ada mahasiswa yang rajin itu ada. Tapi yang saya gambarkan itu kekontrasan antara pendidikan di perguruan tinggi di Tunisia dengan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, karena saya juga mengajar di universitas di Indonesia ya. Jadi saya bisa membandingkan seperti apa, bisa melihat dari pengamatan saya ya harus diterima karena ini bagian dari gegar budaya ya. Kalau tidak diterima ya otomatis ya pasti ada hanya jengkel seperti itu. Tapi kalau kita bisa menerimanya ya ya udah biasa saja. Jadi seperti itu. Kemudian masa libur kalau seperti pembelajaran sekarang, waktu pembelajarannya itu dimulai dari bulan September. Jadi September sampai Januari.
Kemudian mulai lagi Januari akhir, jadi hanya ada libur sekitar 2 mingguan lah Januari, dan ini memang seperti bukan liburan karena mahasiswa fokus pada revisi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Mei sampai Mei semester keduanya. Setelah itu mahasiswa punya libur musim panas. Juni, Juli, Agustus, September. September pertengahan seperti itu masih libur. Di September pertengahan ke akhir itu pembelajarannya sudah masuk. Jadi karena di sini ada musim panas seperti itu, berbeda dengan di Indonesia, jadi mereka punya libur musim panas dan libur musim dingin. Libur musim dingin ini sebentar lagi, pertengahan Desember sampai awal Januari ini mereka akan libur musim dingin, dan setelah itu mereka akan ada ujian besarnya. Kemudian berkaitan tadi ya, karena subsidi otomatis pembayaran dosennya, baik dosen PNS seperti itu, dosen-dosen pemerintah maupun dosen dengan kontrak, maupun yang statusnya seperti dosen luar biasa atau dosen paruh waktu seperti itu, semuanya dibayarkan oleh pemerintah karena eh, semuanya karena subsidi tadi ya. Jadi kalau di Indonesia dengan sistem UKT, universitas itu mengelola keuangan termasuk untuk membayari dosen-dosen yang misalkan dosen-dosen paruh waktu dan lain sebagainya. PNS pasti dibayarkan oleh pemerintah, sementara yang paruh waktu dan tenaga-tenaga pendidikan yang lain itu menggunakan uh, perputaran dana UKT. Sementara kalau di sini karena semuanya subsidi, ya otomatis semuanya dari pemerintah, termasuk sistem penggajian. Gajian. Terus modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini di sini ya tadi, kalau ada dosen-dosen yang sistemnya menggunakan sistem tradisional seperti itu, menggunakan dikte, kemudian saya jarang sekali melihat mahasiswa membawa modul seperti itu, jarang sekali. Ada perpustakaan yang bisa mereka akses. Ya, mereka pasti akan pergi ke perpustakaan untuk sekedar memfotokopi, meminjam fotokopi, kemudian mengembalikannya lagi, dan lain sebagainya. Sistem pembelajaran menggunakan media-media daring itu juga cukup kecil ya dilakukan di sini, yang saya tahu, karena kalau di Indonesia semuanya mahasiswa begitu aktif berselancar di dunia maya untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan materi-materi pembelajaran, meskipun dosen sudah memberikan materi atau modul-modul yang digunakan, tapi mereka pasti masih akan mencari informasi-informasi pendukung yang bisa mereka gunakan sebagai bahan materi presentasi seperti itu, mereka juga ada. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian di sini ini yang dinilai ada dua. Yang paling besar ya yang saya tahu. Yang pertama UTS. UTS itu ya ujian yang pertama tengah semester tadi. Saya katakan UTS seperti itu, tapi di sini disebut sebagai tes seperti itu. Yang kedua ini yang paling berpengaruh kalau di sini, atau final exam atau ujian besarnya seperti itu. Dua hal ini yang menjadi prioritas utama, karena prioritas yang kedua ini adalah makalah. Ada yang kampus-kampus yang menerapkan sistem makalah, jadi ada tiga, jadi atau bahas seperti itu, atau membahas atau mengkaji sebuah topik, kemudian dikumpulkan, kemudian dinilai. Tapi di kampus tempat saya mengajar itu tidak ada bahas, tidak ada makalah, pembuatan makalah seperti itu. Yang dinilai tiga ini dengan kehadiran. Kalau di tempat saya ada kehadiran itu menjadi pertimbangan. Kalau di kampus Zaituna yang saya tahu, kehadiran ini dijadikan sebagai pertimbangan mahasiswa bisa mengambil ujian atau tidak, bisa mengambil ujian atau tidak.
Jadi itu seperti ketika saya melihat dengan sistem, misalkan ketika saya mengajar di Brawijaya, sistemnya seperti kalau di kita kan sudah ada sistem otomatis ya, langsung blokir. Kalau tidak masuk 3 kali alfa seperti itu langsung blokir, otomatis dia sudah tidak bisa mengambil UTS seperti itu. Kalau di sini tidak, karena sistemnya semuanya masih manual, presensinya itu juga tidak ada. Saya tidak mendapatkan presensi ya. Presensinya harus membuat sendiri, seperti itu. Saya mendapatkan tapi hanya daftar nama, hanya daftar nama mahasiswa-mahasiswa yang mengambil seperti itu, tapi tidak mendapatkan presensi yang bisa saya pakai setiap harinya, setiap pertemuan kelasnya seperti itu, saya tidak mendapatkan itu. Jadi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan keagamaan, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, di sini tidak ada fasilitas keagamaan, musola tidak ada, masjid, apalagi masjid di kampus itu tidak ada. Jadi kalau misalkan kita punya kelas seperti itu, kemudian kita mengajar, ya otomatis kita harus menjamak sholat kita. Menjamak mengumpulkannya di akhir, jamak akhir seperti itu, supaya kita terhindar dari dosa, otomatis kita harus menjamaknya di awal atau di akhir. Karena faktornya adalah tidak ada musola, tidak ada masjid. Jadi kita tidak bisa sholat ketika ya kita bisa saja membawa sajadah seperti itu, tapi rasa-rasanya karena tempat wudhunya ya bisanya hanya di wastafel. Saya sudah ceritakan ketika toiletnya semuanya toilet kering seperti itu ya kita bisa mengambil wudhu di wastafel dengan mengangkat kaki seperti itu. Jadi ya cukup ekstra lah kalau kita mau sholat. Tapi kalau misalnya tingkat keimanan kita sudah sangat level tinggi ya, ya kita bisa mengambil di wastafel, sholat kemudian di lantai yang kotor dengan membawa sajadah seperti itu kita bisa. Itu saja yang saya pikir berkaitan dengan hal-hal yang cukup berbeda jika kita mau membandingkan antara pendidikan perguruan tinggi di Tunisia dengan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Jadi saya tidak tahu apakah di sini ada beasiswa ya. Yang saya tahu mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sini itu tidak menggunakan sistem beasiswa, tapi sistem subsidi. Pendidikannya murah dengan menggunakan subsidi. Kehidupannya, tempat tinggal, makanan, dan semuanya, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri. Jadi yang saya tahu ada biaya beasiswa-beasiswa dari seperti Basnas seperti itu ada, tapi kita juga harus mendaftarnya sendiri dari Kementerian dari Indonesia sendiri ya, bukan dari Tunisia. Tapi yang saya tahu dari Tunisia itu dengan sistem subsidi, kalau beasiswa itu di Tunisia saya belum tahu, sepertinya tidak ada. Untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di sini itu harus menggunakan sistem, kalau mau beasiswa itu harus mendaftar beasiswa-beasiswa dari Basnas ataupun Lazismu dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi begitu teman-teman yang bisa saya bagikan berkenaan dengan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Kalaupun ada hal-hal yang belum saya sampaikan, nanti bisa teman-teman tulis di komentar ya. Jadi begitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.